Baik, sebelum Bapak jawab, ada yang bisa jawab dulu? Izin mencoba menjawab, Prof. NIM langsung disampaikan. NIM 19. Jadi saya mencoba menjawab pertanyaan dari Dewi absen 1. Jumlah yang diinjeksikan itu cukup kecil karena berdasarkan literatur yang saya baca, untuk pada proses GC biasanya hanya diperlukan sedikit sampel karena detektor yang ada pada alat GC itu sudah bisa membaca walaupun jumlahnya itu sedikit. Jadi kita tidak perlu menggunakan banyak-banyak. Mungkin dari saya cukup sekian dulu. Berapa konsentrasinya pada level berapa? Jangan sedikit itu kan relatif. Tapi kalau orang farmasi nggak boleh nyebut bahasa relatif ketika pengukuran. Sebutkan berapa dibandingkan dengan metode ukur yang lainnya, sehingga dia membutuhkan jumlah yang lebih kecil, berapa kecilnya. Silakan lanjut, ada lagi? Baik, Bro. Mau ditambahin, Julio? NIM 11 ingin menambahkan sedikit, Prof. Silakan. Terkait konsentrasi sampelnya tadi itu, yang saya baca di buku Ganjar itu adalah konsentrasi sampelnya itu berkisar antara 1-10%, makanya penyuntikan 10%, prosentase adalah konsentrasi yang relatif, bahasanya nggak begitu. Silakan lanjut. Julio dapat poin 1, 11 enggak. Lanjut. satu live meeting, mudah-mudahan live selamanya, tolong dicoret dari absen. Baik, Prof. Jadi saya sudah ketemu untuk yang kemarin saya baca. Di sana saya izin menambahkan yang tadi, Prof. Jadi untuk detektor yang saya maksud itu ada nanti 3 detektor, entah itu TCD, FID atau ECD. Di sana nanti sensitivity atau fitas dari detektornya itu di sini terlihat 10 pangkat negatif 10 untuk sensitivitas TCD atau thermal conductivity detektor. Selanjutnya untuk berapa satuannya 10 negatif 10 itu? Mungkin karena terlalu kecil, Prof. Berapa satuannya, namanya apa? Kalau 10 negatif 3 namanya apa? Kalau di sini dia gram per second, Prof. Dia. Ya, sekarang kita rubah satuannya dari gram per mili. Sekarang kita lihat 10 minus 3 namanya mikrogram. 10 minus nano, Prof. 10 minus 9 10 minus 9 10 minus 9 pikogram. 10 minus 10 berarti 10 pikogram sensitivity atau limit deteksinya. Sekarang Anda bandingkan alat ukur yang lainnya, misalnya titrasi. Anda kan sedang belajar titrasi juga. Titrasi limit deteksinya berapa?
berapa literasi? Nah, yuk. Belajar kayak kacamata kuda seperti di SMA, ngapal semua. Sehingga numpang lewat aja dia kayak kentut, brut, hilang. Sensitivity dari detektor GC itu pikogram, 10 piko. Sekarang sensitivity dari literasi, detektornya adalah reaksi warna, mata kita sebagai visual berapa? Berapa Anda timbang? Silakan. Julio dapat poin tambahan 1 lagi. Nah, kalau begini berarti curiosity dari kalian sangat-sangat rendah. Apapun dikasih metodenya, ya berpikirlah dari sekarang. Lanjut. Kalau nggak siap di farmasi, keluar aja dari farmasi Udayana. Orang diam-diam aja bisa lulus. Generasi milenial yang terlena dengan kemalasan. Masa nggak ada googling? Di kelas wajar nggak bisa googling karena mukanya saya bisa lihat. Di sini mukanya nggak bisa lihat, berarti nggak tahu siapa yang hadir di depan sini, siapa yang tidak. Gede Bagus Abdi Raditya. Berapa sensitivitas dari titrasi? Oke, bagus. Nggak dengar atau nggak tahu atau nggak respon? Saya kasih 2 menit, kalau nggak respon, Korma catat anggap Bagus tidak hadir. Apapun alasannya. Gimana Bagus? Gak ada alasan, kemarin udah saya bilang mau mic bermasalah atau apa. Mic aja loh, mikrofon cuman harganya 10.000. Gak niat kamu kuliah. Oke, coret Bagus, nggak usah ikut kuliah. Saya orangnya tegas. Putu Sri Anjani.
I don't want to make. Saya nggak mau lewat chat. Kalau bisa saya kick out, Anda keluar dari ruangan. Saya udah bilang kemarin, teknologi canggih, tapi nggak mau lakukan perubahan. Sri Anjani. Prof, maaf untuk itu saya belum tahu. Kamu ngecari di Google. Kamu pegang laptop, kamu cari di Google. Masih belum ketemu, Prof. Ade Dinda. Bagus dicoret dari kelas, saya nggak mau. Gimana Dinda? Saya sudah mencari di Google juga belum ketemu, Prof. Sensitivity, limit deteksi. Anda biasanya nimbang berapa? Berapa terakhir bisa dideteksi ketika Anda melakukan titrasi? Soal 5. Silakan. Mohon maaf, mungkin berat makronya 50 ml. Limit deteksi 50 ml, konsentrasinya berapa mili bisa dideteksi. Itu namanya limit deteksi. Jumlah miligram yang miligram per mililiter, nanti satuannya miligram yang bisa dideteksi. Itu limit deteksi. Buret, ada ukuran mikroburet, ada ukuran buret normal, ada buret besar. Mikroburet buret normal 25 sampai 50 mili, yang besar 100 mili. Dosennya siap kayaknya. Tolong balik makan tolong. Yes, Pak. Pernah nggak ikut pelajaran yang ada pakai titrasi? Berapa Anda timbang? Pramana Kumala Putra. Yang saya keluarkan dari kelas, Anda juga nggak bisa ikut bikin resume. Gimana Pramana? Lagi masalah seperti bagus? Saya kurang apa? Anda maaf Pak, saya kurang tahu untuk mengenai batas minimal titrasi. Masih saya cari di Google. Kurang tahu kenapa kurang tahu? Kamu cari batas atau limit deteksi. Maaf Pak. Titrasi keywordnya.
06. Ya, Prof, mohon maaf, saya juga belum mendapatkan juga. Mata kuliah apa sih yang kalian sudah pelajari tentang analisis? Nggak ngerti. Anda ini generasi penakut atau apa tuh? Saya cuman ketik limit deteksi titrasi udah keluar sekian banyak. Saya klik salah satu batas deteksi metode pengujian klorida dalam air limbah. Sudah dapat saya. 0, miligram per liter atau 1, limit deteksinya secara titrasi 0,5 miligram per liter. Kenapa Anda susah banget? Apa yang Anda cari? Apakah Anda nggak tahu yang Anda cari atau gimana? Ini terlihat kesigapan dari kalian ini kurang banget. Saya nggak yakin Anda bodoh, karena Anda bisa lewat farmasi Udayana. Yang saya yakin adalah kecakapan dan skill Anda yang jauh. Oke. (04) Jelaskan. Apa yang dimaksud dengan limit deteksi 0,5 miligram per liter atau sensitivitasnya 0,5 miligram per liter? Respon dulu sebelum saya kick out. Prof, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, silakan. Iya, baik, Prof. Jadi, saya izin menjawab. Menurut Suaranya hilang. permisi, Prof, apakah saya sudah terdengar? Ya, Baik, Prof. Jadi,
Saya izin menjawab. Sepengetahuan saya, Hilang lagi sepengetahuan. Katanya high tech, kenapa dia begini ya? Apa generasi gagap informasi? Atau terdengar, enggak terdengar. Prof, permisi. Ya, padahal sinyal Iya, baik. pulsa udah dikasih sama kementerian, bukan buat ngajar, buat googling, buat cari film PF. Prof, permisi, apakah suara saya sudah terdengar, Prof? Mohon maaf, di sini sinyalnya agak begitu. Bagaimana, Prof? Silakan, sudah. Iya, baik, terima kasih, Prof. Jadi, pertama, limit deteksi atau LOD tersebut merupakan parameter uji batas terkecil yang biasanya dimiliki oleh suatu alat atau instrumen untuk mengukur sejumlah analit tertentu. Nah, arti dari limit deteksi 0,5 mili itu berarti limitnya untuk bisa diukur adalah volume terkecil sebanyak 0,5 mili. Terima kasih, Prof. Menurut Terkecil pengetahuan apa saya. gram terkecil? Konsentrasi itu sayang 0,5 gram per liter, itu konsentrasi, Baik, Prof. bukan volume. Jadi konsentrasi Iya, Prof. terkecil, jumlah analit 0,5 miligram dalam 1 liter. Itu Baik, deteksi. Prof. Kalau di bawah itu terdeteksi nggak? Tidak, Prof. Karena yang paling kecil 0,5. Ya. Sekarang kita dijadikan 0,5. Tadi yang nanya NIM berapa? Poin kamu 2. NIM tadi yang nanya? NIM 1, Prof. NIM 1, kamu hitung 0,5 miligram per liter, jadikan 0 sama dengan berapa pikogram per liter? Baik, Prof. 0, di berapa pikogram per liter nih, Prof? Berarti ini. Berarti 0,5 dikali 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 11 gitu. Ya, jadiin gram dulu. Berarti Oh, iya. 0,10 pangkat minus 2 kali minus tadi piko berapa? 9 kan? Berarti 5 pangkat minus pangkat 10 pi. Tadi dia butuh berapa ngukur sayang? Butuh untuk ininya ya, Prof, ya, untuk sensitivity tadi dewa butuhnya tadi yang saya dengar dari absen 11 adalah sekitar 10% sampai. Nah, nggak pakai persen sayang. Persen tinggi banget, pakai piko. Dia sebut berapa tadi? Sebut ini tadi 10 pangkat minus berapa? 10 pangkat min 3. Dewa Julio. Ya, Prof. Tadi untuk yang tadi itu untuk FID atau flame ionization detector itu 10 pangkat negatif 12, Prof. Oh, negatif 12. Itu 10 piko dia. 10 piko. Sekarang ini berapa piko? 10 piko tadi. Ini 10 pangkat 7 piko. 10 juta kalinya lebih tinggi. 10 juta kalinya lebih sensitif. Perlukah dia konsentrasi yang tinggi? Tidak. Perlukah banyak-banyak kita injek? Tidak perlu, Prof. Dia hanya butuh 10 piko untuk memisahkan
untuk melakukan deteksi. Sekarang kalau titrasi butuhnya berapa? 0,-2 gram per liter. Mana lebih sensitif? Apa berarti gas, Prof? Ya, sekarang di situ logikanya ya jangan ngapal-ngapal. Saya nggak ngerti. Semua udah bisa dicari, tapi nggak bisa mencarinya. Oke, NIM berapa tadi yang nanya? NIM 1, Prof. Tuh, poinnya 5. Lanjut. Oke, nggak ada pertanyaan. Saya anggap ngerti semua atau semua tidak mengerti. Mohon izin bertanya, Prof. Silakan 03. Ya, Prof. Jadi kemarin saya mendengarkan video Prof, tapi Prof tidak menyinggung masalah itu Prof, regenerasi kolom itu Prof, karena yang saya baca apabila kolom itu digunakan dalam jangka waktu yang sekian lama atau berkali-kali seperti itu Prof, maka akan memungkinkan penurunan kinerjanya Prof. Apa mungkin Prof berkenan untuk menjelaskan Prof bagaimana mekanisme dari regenerasi kolom itu Prof? Terima kasih. Pertanyaan kepada yang lain. Apa yang dimaksudkan dengan regenerasi kolom? Silakan. 100. Seperti biasa, 2 menit enggak, 1 menit enggak respon, saya anggap enggak hadir. Saya kick out. Permisi Prof, izin masuk. Emang dari tadi nggak masuk? Mohon maaf Prof. Mengenai definisi Nggak usah kamu jawab, saya nanya yang lain. Nanya yang 100 ini. Mohon maaf Prof. 100 sudah lewat waktunya kick out. Tolong Korma coret. Mohon maaf. Saya ngajarin respon cepat, kau jawab dulu baru mikir. Ya, hadir. Silakan, 100. Regenerasi kolom itu setelah kolom dipakai dalam jangka waktu sekian lama, kemungkinan yang paling sering terjadi adalah penyumbatan kolom. Nah, hal ini Ini regenerasi kolom. Izin berpendapat, Prof. Jangan dulu.
Menurut saya, regenerasi kolom itu merupakan penggantian alat yang rusak atau hilang dengan pembentukan alat baru, Prof. 100 cari lagi. 101. Seperti biasa, di bawah 1 menit nggak respon, saya kick out. Ya. Ya, menurut saya definisi dari regenerasi kolom itu meremajakan atau mengembalikan kolom ke kondisi semula. Meremajakan kolom, Anda diremajakan, menggantikan kondisi menjadi kondisi semula. Kalau tanaman diremajakan, dipotong-potongin tumbuh cabang semula. Ya, regenerasi dia. Oke. 2 buat kamu. Sekarang gimana caranya meregenerasi kolom? Tiga lima. Bagaimana caranya meremajakan kolom? 35 hadir, Prof. Mohon maaf, saya masih mencari, Prof. Saya belum tahu. 46. Ya, Prof. Yang saya dapatkan itu cara regenerasi kolom bisa dilakukan dengan pemotongan kolom, pengkondisian serta pencucian kolom. Nilai mus 10. Kapan kita potong dia? Kalau kolomnya mampet, kita potong di ujungnya sehingga yang membuntu dari kolom tersebut bisa kita hilangkan. Mencuci, gimana caranya mencuci? Dialirkan dengan gas kosong pada waktu tertentu. Dicuci dia, di flashing istilahnya. Sekarang bisa satu lagi apa, Nak? Fransisus? Pengkondisian. Prekondisi, dipanesin kolomnya, ditingkatkan dengan cara flashing, juga sama. Atau flashback, dicuci balik, diputer dia, kepalanya ditaruh di pantat, pantatnya ditaruh di kepala, di flash. Itu semua regenerasi kolom dengan cara pencucian. Tapi kalau kolomnya sudah rusak, dalam artian kolomnya misalnya silika, permukaannya sudah tertutup semua, udah nggak bisa di flash, ada yang nggak mau diganti dia, atau dia sebagai cairan yang terjadi partisi, cairannya udah habis, tergerus karena dia ikatkan, ya otomatis nggak bisa lagi dipakai, ya diganti dia. Nah, kenapa saya belum masukkan regenerasi kolom? Karena di sini masih kita belajar pada teori dasar pemisahan. Ya, tadi pertanyaannya 10 dapat poin, ya. Francisco 10. Oke, lanjut. Siapa lagi ingin bertanya?
Prof, saya izin bertanya, Prof. NIM, NIM 13, Prof. silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi sebelumnya pada video pembelajaran Prof, Prof menjelaskan apa hubungan dengan adanya hubungan dengan afinitas atau kecenderungan berikatan suatu senyawa dengan senyawa lain. Dan Prof juga menjelaskan bagaimana kita juga menambahkan suatu surfaktan. Saya izin bertanya, ketika kita ingin memisahkan suatu zat menggunakan kromatografi pada umumnya, tentu afinitas yang kita inginkan harus diperkecil agar lebih mudah melakukan pemisahan. Namun, kenapa tetap menggunakan surfaktan yang dimana surfaktan dari yang saya ketahui, dari yang saya pahami, itu untuk menurunkan tegangan permukaan agar dapat mempermudah terjadinya dispersi antara dua fase yang berbeda begitu, Prof. Jadi tujuan kita di awal tentu ingin merendahkan afinitas sehingga dapat memisahkan. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan fungsi dari penggunaan surfaktan itu, Prof? Baik, sekarang saya bertanya balik ke teman-teman Anda. Apa sih afinitas itu sendiri? Silakan. Pada koefisien partisi, apa sih afinitas itu sendiri? 41. Iya, Prof, saya hadir mendengarkan saya. Silakan. Ya, jadi mulai dari buku definisi afinitas dari dahulu, gitu. Jadi afinitas itu dapat didefinisikan sebagai kecenderungan suatu unsur atau senyawa itu untuk membentuk ikatan kimia dengan unsur atau senyawa lain. Nah, dalam kromatografi ini juga berkaitan dengan menggunakan surfaktan seperti yang ditanyakan oleh Hari tadi mengenai yang berfungsi untuk menurunkan dan juga mempermudah dispersi. Baik, 80. Terima kasih, Prof. Ya, Prof. Apa kau maksud affinity? Tadi satu poinnya ya. Dalam kaitan partisi, affinity itu apa? Menurut saya, affinity itu besarnya energi yang dilepaskan atau diperlukan saat masuknya elektron dalam matriks. Kita membahas koefisien partisi. Affinity dalam koefisien partisi itu apa? Delapan satu. Untuk saya afinitas itu kecenderungan suatu zat kimia untuk saling berikatan. Kecenderungan terikatnya zat kimia dengan bidang lain. Sekarang terkait dengan partisi, itu apa dia? Keterikatan energi apa yang menentukan
menentukan keterikatan kalau fase diamnya berupa larutan. Analit yang dipisahkan berupa gas, fase geraknya berupa gas, sehingga dia liquid gas. Sekarang kaitan dari affinity terhadap energi partisi apa yang dimaksudkan dengan energi dalam affinity pada koefisien partisi itu apa? Putri Ayu, NIM kamu berapa? Putri Ayu Puspita, pakai 2. Oke, silakan. Kita berbicara koefisien partisi. Afinitas itu energi apa? Coba yang keras dikit. Jadi gregetan sebenarnya nih ngajar di angkatan ini. Koefisien partisi itu apa sih definisi koefisien partisi? Sembilan dua. Izin jawab untuk kalau yang saya dapat itu koefisien partisi itu suatu zat yang terlarut ditambahkan ke dalam campuran pelarut dan mereka saling tidak bercampur, dan zat terlarut tersebut mendistribusikan diri sendiri di antara kedua pelarut berdasarkan afinitasnya pada masing-masing fase. Poinmu 10. Sekarang saya nanya, koefisien partisi oktanol air itu apa? Delapan. Mohon maaf Kak, saya belum tahu. Luar aja lah kau dari farmasi kalau nggak tahu ya. Ngapain kau rame-ramein di sini nggak mau belajar? Saya hanya ngajar orang-orang yang mau belajar. Yang mau benar-benar jadi apoteker nantinya. Kalau nggak tahu ya nggak mau tahu, keluar aja dari farmasi. Buat apa kau bikin susah di sini? Bilang sama orang tua kau, aku udah nggak siap keluar dari farmasi Udayana. Reza. Prof, ini ngomong bilang nggak tahu. Mohon maaf Prof, saya lagi mencari. Tadi yang dijawab sama temenmu.
Siapa tadi yang jawab koefisien partisi definisinya tuh? Yang suatu zat terlarut ditambahkan ke dalam campuran pelarut yang saling Ya. tidak bercampur itu, Prof. Ya, siapa NIM berapa itu? Tadi udah Bapak kasih poin kan? Udah kasih poin belum? Dua udah dikasih poin. Sudah. Dapat poin berapa kamu? Tadi Prof bilang 10. 10. Oke, sekarang pertanyaan saya buat Reza. Iya, Prof. Apa pertanyaan saya tadi? Yang koefisien partisi oktanol air itu, Prof. Apa artinya koefisien partisi oktanol air? Sebentar, Prof. Ya ampun. Tadi definisinya si Sri Anjani apa? Suatu zat terlarut yang ditambahkan ke dalam campuran pelarut yang saling tidak bercampur, Prof. Sekarang pelarutnya apa? Air, Prof. Oktanol air. Artinya sekarang koefisien partisinya gimana? Ini generasi luar biasa kayak gini saya. Pantesan setiap ngajar pada diem semua. Oktanolnya, Prof. Gimana rumusnya sekarang? Pertemuan ini aku usir semua dari kelas. Saya paling nggak suka ngajar mahasiswa yang tunarungu, pura-pura pinter tapi goblok semua. Untuk rumusnya itu koefisien partisi fase organik per fase air, Prof. Gimana dia? Oktanol dibagi air, berarti kelarutan senyawa tersebut di mana dibagi di mana? Kelarutan dalam Oktanol air, berarti kelarutan di mana? Kelarutan aktif di oktanol dibagi kelarutan aktif di apa, Reza? Di pada airnya, Prof. Pada air. Pada airnya, Prof. Terus jawab dong. Di fase airnya. Jadi gimana rumusnya? Rumusnya P itu koefisien partisi sama dengan fase organik per fase air. Koefisien partisi fase organik. Jadi koefisien partisi di mana tuh? Jadi K oktanol terletak dari C di oktanol dibagi C. Ini koefisien partisi. Berarti kelarutan zat aktif di oktanol dibagi dengan kelarutan zat aktif di air. Apabila sama dengan 1, artinya apa? Kondisinya optimum, Prof. Goblok, nggak ada optimum. Artinya apa di sini? Distribusinya gimana? Kita bicara distribusi. Jadi kelarutannya zat aktif tersebut sama di air dan di oktanol. 50% di air, 50% juga di
oktanol. Artinya apa? Terdistribusi sama, Prof, atau setimbang? Distribusinya. Jadi dia sama dengan 1. Udah? Sekarang kalau dia kelarutan di oktanol katakan 75, di air 25. Berapa? Ini sama dengan ya. Artinya gimana sekarang? Terdistribusi tidak sama. Lebih mudah larut di oktanol dibandingkan air. Kalau saya ganti sekarang, bukan oktanol, bukan air. Ini misalnya dia pakai larut organik lemak, ini gas. Ini fase diam, ini fase gerak. Kalau dia sama dengan 1, berarti 50% dia terlarut di fase diam, 50% terlarut di fase gerak. Ya. Sekarang dalam pemisahannya kemarin kita sudah bahas, ini ada aliran sini. Ini ada aliran fase diam. Ini ada aliran fase gerak yang mengalir. Kalau di sini dia akan terjadi disosiasi, bolak-balik, dan seterusnya. Karena ini bergerak, berarti dia 50% di sini, ini gerak. 50% terus terbawa sehingga di awal puncaknya begini dua-duanya kalau dia A plus B. Karena perbedaan A-nya ini K-nya sama dengan 1, B-nya ini alfa K-nya sama dengan 3. Artinya ini fase geraknya oktanol, ini air, gas ini. Nah sekarang sama analoginya, berarti A lebih mudah lepas daripada B karena dia, sehingga pada masa pergerakannya dia akan menjadi ini A, ini B, kemudian muncullah berikutnya ini A lebih mudah keluar karena 1,1B lebih lama tertambat di dalam fase diam sehingga terjadi pemisahan karena dia bergerak. Setiap kali pergerakan, kemarin sudah saya bahas di kromatografi teori dasar, akan terjadi apa kesetimbangan fase di antara dua ini. Afinitasnya ditentukan oleh gaya kelarutan. Sehingga dia setimbang selama proses.
Akibat perbedaan laju atau aliran ini, setiap titik terjadi keseimbangan sehingga terjadilah pemisahan A dan B akibat perbedaan afinitasnya. B memiliki afinitas lebih kuat di dalam fase diam, A lebih rendah dibandingkan fase B afinitasnya, sehingga dia terpisah pada pemisahan akibat laju mengalirnya fase gerak ini. Sehingga terjadi pemisahan. Jadi apa yang dosen Anda ajarkan sebelumnya Anda nggak paham, atau dosennya hanya mau mengajar saja, tidak mendidik, kasih materi lewat, terserah urusan Anda. Ini koefisien partisi di mana energi afinitasnya ditentukan oleh kelarutan. Tadi yang nggak bisa bilang nggak tahu itu keluar aja, karena ini udah sering dibahas. Ini teori dasar dari. Nah, sekarang ketika dia terpisah, di sini namanya resolusi daya pisah yang ditentukan oleh ini resolusi alfa adalah faktor pemisahan, K capacity faktor, K alfa itu K1 K2 yang setara dengan koefisien partisi dari suatu senyawa. Sehingga K aksen bisa dihitung dengan, kita tahulah dia resolusinya ditentukan oleh koefisien partisi suatu senyawa, sehingga resolusi bisa dihitung dari waktu tamat dibagi juga dengan lebar dari kolom, lebar dari puncak itu sendiri. Ini W, ini W yang sering disebut dengan peak broadening, pemisah pelebaran dari puncak. Banyak faktor yang menentukan dari pelebaran puncak, salah satunya adalah alfa. Ketika kita kaitkan dengan kolom terprogram, yang menyebabkan apa? Karena di sini yang dipisahkan senyawa itu berdasarkan suhu, sehingga yang menentukan adalah suhu dari senyawa ini, suhunya, sorry. Kalau ini suhunya konstan. Ada dua faktor suhu penentu. Ini suhu open. Satu lagi suhu injektor. Di sini syaratnya semua zat aktif harus menguap. Karena hanya uap yang lewat ke dalam kolom. Kalau kita memisahkan zat aktif A sampai Z, suhu uapnya misalnya di atas 25, katakan 200, kita lihat ini disetting di 250. Kolom bisa disetting 2500 atau 250. Sekaligus sehingga senyawa yang sangat mudah menguap biasanya keluar paling cepat, sehingga di sini terjadi pemisahan yang sangat jelek. Sekarang ketika kita atur suhunya di program,
Yang kita atur adalah senyawa yang lewat. Pertama, ketika di sini suhunya diatur di 50 derajat, hanya kok senyawa yang menguap 50 derajat yang di bawah 50, senyawa yang memiliki titik uap di bawah 50 derajat yang lewat. Demikian seterusnya sampai dari 50 kita program dengan kenaikan 8 derajat per menit. Terjadilah pemisahan. Di mana terpisahnya? Di outlet, di awal kolom, di injektor ini. Ketika dia masuk, dia sudah siap dalam bentuk gas menuju open. Sekarang ketika dia suhunya 50 yang besar nggak bisa, akan terjadi kondensasi di sini. Nah, dinaikkan pelan-pelan yang bentuk gasnya yang lewat. Sampai dinaikkan mencapai suhu 250. Terjadilah pemisahan yang lebih sempurna. Sehingga kita akan mendapatkan resolusi yang lebih baik. Oke, tadi yang bertanya dapat poin 10. Sehingga yang perlu diamati adalah faktor resolusinya. Faktor resolusi itu tadi ditentukan oleh K dan alfa. Mengajar nanti cantik. PA mantan dong. Oke, kira-kira gimana adik-adik? Reza, ngerti nggak kau? Ya, Pak. Ngerti nggak? Ya, Prof. Yang itu jujur kurang begitu paham aja. Mana yang menyebabkan kamu nggak paham? Yang kelarutan oktanolnya dalam air itu, Prof. Belajar nggak sebelumnya? Berusaha ingin tahu nggak itu, Reza? Sebelumnya udah nonton di YouTube-nya, Prof. Terus kamu baca buku nggak? Apa itu koefisien partisi? Sebelumnya belum dapat, Prof. Kenapa belum? Kenapa nggak kamu prepare waktumu untuk belajar, baca, sudah ada, oh ini loh yang diajarkan penting, kemudian saya baca buku-bukunya. Kenapa, Reza? Maaf, Prof, kemarin soalnya bikin tugas, jadi cuma sempat nonton videonya Prof aja. Ngerti nggak kamu? Ingat loh, kuliah Pak Gel-Gel tuh nggak ada ujian. Sehingga pada saat hadir tuh kamu harus sudah siap. Saya nggak pernah ngasih UTS. Karena saya ingin mahasiswa hadir tuh belajar. Bukan di ujian terakhir kamu ngapal. 06. Iya, Prof. Ngerti nggak kamu? Kurang mengerti yang di akhir tadi itu, Prof. Kenapa? Di bagian mana yang kurang dimengerti? Tadi kan sempat Prof jelasin kalau
yang pertama itu ada suhunya yang konstan. Yang kedua itu Prof yang mengerti yang tidak konstan. Ketika Kadek tidak mengerti pada saat penjelasan itu, Kadek ingin tahu nggak kenapa? Apa sama dengan Reza karena ada tugas lain numpang nembak lewat nonton aja selesai? Ingin tahu Prof, tapi maaf. Belajar nggak? Ingin tahu kan baru ingin, baru mimpi, nggak ada action. Kalau nggak ada action kan sama aja tidur nyenyak. Action apa yang kamu berikan? Saya baru nonton video Prof saja. 31. Ngerti nggak kamu? Saya justru sedikit paham Pak yang masalah itu. Terus? Semakin ke kanan itu semakin cepat menguap Pak. Lalu semakin kiri semakin tidak. Apa kanan kiri? Kita nggak boleh belajar undefinite. Kanan kiri, besok kanan kiri lihat jalan kanan kiri beda lagi sayang. Kamu sholat kanan kiri, mohon maaf, sholat nggak? Sholat di rumah kanan kiri beda kan? Ya kan, ada misalnya tempat tidur kanan kiri, ada meja, sholat di masjid, tempat tidurnya masih? Tidak Pak. Ya, jangan berusaha membuat diri undefinite. Itu cara yang nggak paling bagus dalam neuroscience management. Sebenarnya saya ada yang ingin ditanyakan. Yang di sebelah kiri, sebelah kanan. Jadi ingatnya bukan kiri kanan. Yang TR rendah, yang keluar lebih awal, C yang lebih kecil, yang keluar lebih lama, C yang lebih besar. Apa kaitannya dengan yang keluar lebih lama dan lebih lambat dengan C ini? Ini ada C6, ada C9, 8, 9, 10 sampai terakhir C15, ada C 6, 7, 8 sampai dengan 21. C ini apa? Rantai karbon. C6, H-sekian, semua nggak ada. Ini semua rantai karbon lurus. Sekarang apa kaitannya rantai karbon ini dengan temperatur, dengan penguapan dia? Aisyah. Ya, Prof. Aisyah. Semakin tinggi rantai karbonnya, semakin cepat menguap. Coba kita ingat. Metana, itu rantai karbonnya berapa sayang? Metana, rantai karbonnya berapa? 1 Pak. Dia menguap pada suhu berapa? Pak. 40. 50 Pak. 50. Nawar dikit saya berapa? Boleh tinggi lagi nggak? 100 boleh nggak? Ini kacamatanya kuda banget. Nggak pernah ingin berasosiasi dengan lingkungan. Nggak pernah ingin menyait-ngaitkan dengan lingkungan. Oke, gas LPG yang Anda sering pakai itu isinya apa?
Gas. Anda sering masak pakai gas kan? Itu kan gas cair ya, dicairkan pada tekanan tinggi. Suhu ruang dia menguap, Anda bakar. Itu isinya apa sih? Propannya sama butannya, Pak. Sampai butan. Butan itu berapa? C4H10. Butan. Propan. Propan? 3. Jadi 4 maksimum. Metan C-nya berapa? 1, Pak. Sekarang suhu ruang dia berapa, sayang? 25, Pak. Ya, menguap nggak dia suhu ruang butan? Nguap ya? Tidak. Lah, kamu pakai gas. Yang kamu pakai gas tadi apa? Nguap nggak dia? Tadi bilang gas isinya butan sampai butan maksimum. Metan, propan. Ya, Pak, menguap, Pak. Metan, propan, butan. Berarti menguap ya suhu ruang? Ya, Pak, menguap karena titik didihnya negatif 161, Pak. Sekarang yang pakai goreng apa? Atau enggak parafin cair, parafin liquidum yang Anda pakai biasanya kalau baby nanti di apotek pasti minta minyak parafin liquidum untuk ngolesin baby atau baby oil, itu parafin liquidum berapa C-nya? Di bawah 30. Cair dia ya. Sekarang parafin padat C-nya berapa? Padat dia dalam suhu di atas 31. Sekarang kalau gitu artinya gimana ini? Semakin panjang rantai atom C, semakin gimana titik uapnya? Aisyah? Semakin panjang rantai C-nya, semakin susah menguap. Iya, semakin panjang rantai C-nya, semakin susah menguap. Sekarang ketika kita ingin pisahkan menggunakan kromatografi gas, dia harus berada dalam bentuk apanya untuk dipisahkan? Fase cair dan fase gasnya. Zat aktif harus berada dalam bentuk apa? Bentuk gas, Pak. Gas. Berarti dia harus diuapkan ya sayang ya. Ya, Pak. Semua zat aktif yang hendak dipisahkan dengan kromatografi gas harus berada dalam fase gas. Sekarang ketika saya rubah dia semua menjadi gas, yang terjadi apa? Pada suhu sekaligus isotermal 150 derajat Celcius. Semua berada dalam bentuk gas. Injeksi saya setting juga pada 200 derajat Celcius. Semua dalam, begitu diinjek, cairan segala macam semua menjadi gas. Dia akan melewati kolom berondongan. Sekarang yang C rendah, tambatnya, afinitasnya sangat kecil di dalam fase diam. Artinya apa sayang? Tertambat atau terelusi? Terelusi, Pak. Artinya kalau terelusi terkait dengan waktu tambatnya gimana? Rendah atau tinggi? Singkat atau lama? Tinggi, Pak. Singkat atau lama? Singkat.
dekat. Keluar duluan atau belakangan? Duluan, Pak. Nah, duluan. Tercatat duluan ya, keluar di sini. Nah, efeknya akan terjadi pemisahan yang buruk. Karena waktu tambat afinitasnya tidak begitu beda signifikan terhadap apa tadi? Fase gerak dan fase diam. Sehingga susah pemisahannya. Lihat ini di awal. Pemisahannya susah. Karena semua dalam bentuk gas. Yang terjadi berikutnya ini dia pelebaran kolom, modeling W-nya tinggi, dia lebar, ini lebar karena waktu tambatnya agak susah, dia susah diilusinya, keluar terakhir dan waktu membutuhkan itu sekitar 95 menit. Itu lemahnya dari isotermal. Sekarang saya atur dia, saya bantu. Kolomnya saya atur 50 derajat. Yang lain lewat kolom enggak? Enggak kan? Jadi yang menguap aja yang lewat kolom, berarti sampai C6. Buat dia kolom. Ya terpisahnya bagus, butuh waktu 8 menit. Setelah itu saya naikkan terus per 8 derajat per menit, sehingga dalam waktu 30 menit semua terpisahkan. Semua sudah lewat. Keuntungannya saya dapat puncak yang lebih sempit W-nya. Karena tadi, oke Aisyah. Iya, Pak. Sekarang ngerti Aisyah? Iya, Pak. Aisyah ada di mana sayang? Di Bali, di Jawa? Di Jawa, Pak. Jawa mana? Jawa Timur. Lulusan mana? SMA 1 Malang. Wih, SMA paling pinter itu Aisyah. Lalu dong sama Sebelum zonasi, Pak, seperti itu. ya kan, malu dong sama alma maternya. Saya tahu kok teman-teman saya di ITB banyak dari SMA 1 Malang. Orang yang hebat semua. Curiosity-nya tinggi banget dia. Sekarang Aisyah nggak malu sama kakak-kakaknya. Oke, buka cara Anda berpikir, belajar lebih jauh, luangkan waktunya lebih banyak. Pahami. Oke, Aisyah. Ya, Prof. Gusti Allah pasti bantu. Tapi kalau hanya nunduk doa, nggak ada action, nggak ada apa-apa. Oke, 10. Sepuluh nggak hadir. Prof. Hadir, Prof. Ya. Gimana, ngerti nggak? Berdasarkan penjelasan tadi, saya cukup paham, Prof. Sebelumnya Anda ngapain? Sebelumnya saya mendengarkan video yang telah Prof upload di YouTube, Prof. Setelah didengarkan gimana? Setelahnya saya membuat sedikit catatan berdasarkan video yang telah Prof berikan. Prof, namun sedikit kurang paham, tapi setelah tadi dijelaskan, sekarang saya sudah cukup paham, Prof. Bisa nggak, Ais? Siapa tadi menjelaskan ulang? Yang bagian
yang bagian tadi. Oh iya, Prof. Jadi tadi itu dimulai dari afinitas yang sebelumnya tadi bahas. Afinitas itu ditentukan oleh daya kelarutannya, di mana kemudian ada resolusi yang dimana itu gaya pisah, yang gaya pisah ini ditentukan oleh faktor yang pada rumus itu adalah disebut dengan alfa. Kemudian jika dikaitkan dengan kolom terprogram dan isotermal itu dipengaruhi oleh suhu open dan suhu dari injektor, di mana semua zat aktif yang akan dipisahkan itu harus menguap, karena hanya zat aktif yang menguap itu yang akan dapat melewati kolom-kolom, sehingga senyawa yang cepat menguap itu akan keluar lebih cepat. Itu jika suhunya itu terprogram seperti yang Prof jelaskan tadi, maka pemisahannya itu akan berjalan dengan lebih baik karena puncak-puncaknya itu akan keluar berdasarkan suhunya begitu. Kemudian tadi berdasarkan yang ke kiri dan ke kanan itu adalah rantai C dari suatu senyawa tersebut, di mana apabila rantai C-nya itu semakin panjang, maka senyawa tersebut akan semakin susah menguap. Jadi begitu juga sebaliknya, apabila rantai C-nya itu semakin sedikit dalam satu senyawa, maka dia akan lebih cepat untuk menguap. Sehingga apabila kita menggunakan yang tadi suhunya yang sudah terprogram, maka itu senyawa-senyawanya itu akan keluar dengan Oke, Putu, saya terima penjelasannya poinnya 5. Jadi sekarang Aisyah poinnya 5. Ini ada pertanyaan dari 09. Apa sih maksud pertanyaannya? Diulang coba. 09 nulis di kolom chat pertanyaan. Silakan. Apa maksudnya? Biar Bapak nggak salah jelasin, karena Bapak agak susah nangkep pertanyaannya. Iya, Prof. Saya izin bertanya di sini. Jadi kan setelah saya mempelajari dari berbagai literatur, jadi pada kromatografi gas ini kan sampel akan dimasukkan ke dalam kromatograf dan diuapkan, kemudian diangkut oleh aliran gas inert ke dalam tabung pemisah yang disebut kolom tadi. Nah, kemudian gas dengan kemurnian yang paling tinggi akan mengalir ke injektor melalui kolom yang kemudian menuju ke detektor. Nah, pertanyaan saya, apakah jumlah volume sampel yang dimasukkan ke injektor itu tadi yang kemudian mengalir ke kolom itu volume sampelnya tetap atau akan berubah? Kalau memang berubah, kira-kira mengapa bisa berubah seperti itu, Prof? Kira-kira. Kalau Anda baca, sistemnya tertutup atau terbuka? Itu dulu. Tertutup ya. Semua zat aktif yang dilewatkan harus lewat kolom. Ya enggak? Ada splitless. Split dipisah. Splitless tidak dipisah. Splitless berapa di split? Berapa persennya zat aktifnya di split? Ya. Less sama sekali nggak ada yang dipisah. Semua lewat kolom.
Sekarang penentu jumlah senyawa aktif yang diinjeksikan apa? Injektor. Injektornya mikromili. Jadi 1 mikromili sampai maksimum 5 mikro. Itu diatur setting volumenya konstan selama Muka berkait dulu yuk, dicuret dawa ada kayak nggak? dicuretnya anggota sikil. Muka berkait sebenarnya itu dawa. Nggak ada. Ketika dia melewati limit deteksi atau dia melewati kapasitas deteksi dari zat aktif, sehingga gambarnya mentok, nggak terdeteksi atau lebar, dia broadening, jadi loadingnya terlalu besar sehingga diencerkan lagi zat aktifnya sampai mendapat puncak yang baik. Pada saat sudah mendapatkan enceran, rentang konsentrasi dikisarkan 3 kali dari situ agar mengikuti hukum Lambert-Beer nantinya. Nah dari situ volumenya konstan selama analisis, nggak boleh berubah-ubah karena kan zat aktifnya pasti berubah-ubah. Nah sekarang kalau ada yang hilang berarti ada yang rusak kan, error. Ya nggak boleh dong ada yang hilang. Apalagi kita kuantitatif, nggak boleh sama sekali ada yang hilang. Sehingga tetap konstan. Mau diinjek 1 mili ya 1 mili. 1 mikro semuanya. Oke. 10 pertanyaannya buat quiz. Nah ini waktunya sudah habis, kita udah lewat 8 menit. Adik-adik, saya lihat curiosity adik-adik masih sangat rendah untuk, makanya tadi saya greget, ada yang saya keluarin, ada yang saya panggil-panggil, karena saya nggak suka punya mahasiswa yang kurang. Saya senang punya anak-anak yang jauh lebih pintar dari saya, yang lebih sukses besok dalam kehidupannya dari saya. Itu yang saya inginkan. Sehingga dikenal lagi Gel Wirasuta itu dosennya galak, tegas. Bisa ngusir mahasiswa kalau nggak mau belajar. Suruh pindah dari farmasi kalau memang nggak suka farmasi. Saya cuma ingin orang-orang yang punya dedikasi yang tinggi terhadap pilihan hidupnya. Anda udah milih nih jadi farmasi, ya dedikasikan dong diri Anda. Jangan performa aja, numpang lewat gitu aja. Kasihan orang tua Anda dan lebih kasihan lagi diri Anda. Yang memilih asal-asalan, besok akan terjadi generasi pinggiran, bukan yang optimal, bukan yang memimpin. Oke. Teknologi sekarang jauh lebih memudahkan. Jadi Anda bisa melihat video berulang kali. Kalau coba bayangkan zaman dulu nggak ada kayak begini. Saya nggak tertantang untuk buat video. Tahu kenapa saya buat YouTube? Nyari duit lah. Ada yang bisa jawab nggak kenapa sih Prof. Gel sekarang pengen buat YouTube aktif gitu? Izin menjawab. Silakan. Mungkin karena pengen mahasiswanya bisa dengar penjelasan dari Prof berulang-ulang. Siapa nih? Yayan. Baru kelihatan kau. Biasanya paling rame nih tumben. Kenapa Yayan? Gak kenapa Prof, soalnya mau tanya juga masih belum ada. Kemudian tadi yang jawab juga ditunggu Prof. Ingin membantu mahasiswa biar lebih aktif, lebih bisa mengerti. Oke? Ada lagi yang lain?
Izin berpendapat, Prof. Ya, 04. Mungkin ada beberapa alasan kenapa Prof-nya membuat channel YouTube berisi materi begitu, supaya Prof tidak menjelaskan kembali sehingga membuang-buang waktu dan bisa menggunakan waktu kuliah itu untuk berdiskusi tentang apa yang memang benar-benar belum dipahami dari video materi tersebut. Selain itu juga mungkin Apalagi selainnya itu apa? Pertama, anak-anaknya lebih pintar. Oke, kedua. ya, terus kedua mungkin Prof juga Kok berhenti? ingin mahasiswanya begitu memahami sehingga nanti pada saat praktik maupun bertanya itu masuk begitu materi dengan apa yang dijelaskan. Begitu saja Prof, mungkin terima kasih. Berarti sama, 1, 2 itu sama kategorinya, buat Anda lebih pintar. Oke, ada yang lain? Izin Mas. Silakan, jangan nanya-nanya 51 jawab. Silakan Yayan. Tidak, Prof, saya tidak ingin bertanya, tetapi mungkin mohon maaf Prof sebelumnya, tapi kalau bisa saya ingin memberikan saran Prof di video itu kan Prof sering menjelaskan seperti cara di sini, mengatakan di sini. Mungkin maksud Prof itu ingin menunjukkan sesuatu, apalagi yang bergambar-gambar itu Prof agak sulit dimengerti kalau misalnya tidak ada kursornya seperti itu Prof. Mohon maaf sebelumnya. Baik, nanti lebih tegas ya tentang penunjukan gambarnya. Baik Yayan, ada lagi? Saya juga izin memberi saran, Prof. Mungkin. Yang lain, mohon maaf. Dulu yang lain kok diam aja, kenapa? Izin memberikan kesan, Prof. Izin memberikan saran, Prof. Siapa itu Dewa Julio? Sebelumnya siapa? Sebelumnya cuman Dewa Julio, Purnama. Ada lagi? Tadi ada, Prof. Siapa tuh? Ya, saya Prof. NIM 55. 55 gimana? Ricky, Rizwana. Iya, Prof. Rizky Rizwana. Iya, Prof. Jadi saya izin saran yang di video di YouTube Nika ada yang seperti terputus-putus Nika, Prof. Dan terputusnya itu sebelum kalimatnya selesai. Jadi mungkin untuk video selanjutnya itu belajar masih dicari. Jadi ketika next slide itu nggak kerekam dia, hilang dia. Nanti saya pada saat next slide saya diam dulu baru next. Jadi nggak pada saat suara. Oke, makasih Rizky. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Belajar. Ada lagi? Kenapa sih Pak Gel mulai senang buat YouTube? Duit Prof lah. Pertanyaan Prof barusan. Jadi saya ketika melihat Prof buat YouTube itu saya teringat dengan Salkan, pendiri Khan Academy itu. Jadi dia berkata bahwa ketika kita misalkan sudah tiada nanti, itu kenangan kita masih dalam bentuk materi yang kita dapat sampaikan berulang-ulang kepada anak didik, tentunya kita sebagai anak farmasi, Prof. Jadi saya sebenarnya senang bikin legacy. Ya, Prof. Jadi Oke, ada lagi yang lain? Oke, saya cerita ya. It's part of business to find money. Yet again. Ngerti toh? Saya mikir, kenapa sih orang kok bisa jadi YouTuber terkenal gitu loh. Masa gue Gel nggak bisa jadi YouTuber terkenal? Ketika kita bisnis, entrepreneur, kita cari segmentasi pasar. Nah, lihat YouTube saya di awal 2014. Saya taruh hanya sekedar menyimpan video yang tidak memberati hard disk saya. Taruh sana, orang bisa lihat kapan saja. Tidak ada niat apa-apa. Ketika belajar digital marketing, Pak, ini adalah sesuatu gitu loh. Kemudian, kenapa gua nggak pakai segmen pasar saya Anda loh pembeli saya. Dalam tanda kutip,
orang dapat duit dari YouTube itu dari subscriber sama jam tayang. Viewer hours. Subscriber minimal 1.000 udah dilewati. Viewer hours minimal 1.000 masih jauh. Saya 330 viewer hours. Jadi kalau udah 1.000 baru datang iklan. Nah terus apa dong yang saya tampilan jangan diubah tetap PPT dan wajah mimik. Jadi di situ sebenarnya entrepreneur. Anda ini customer saya. Ya pada saat kuliah beda dong. Saya neken Anda karena saya ada target lain. Anda ini mengerti. Anda ini prepare terhadap diri. Anda baca lebih dulu. Ketika kuliah, saya nggak mau lagi ada ujian-ujian. Kenapa nggak mau ada ujian? Mana saya tahu Anda nyontek apa enggak kan? Tapi kalau dari resume saya bisa lihat ini standar ya, paling kasih nilai standar. Oh ini ada usaha orangnya untuk menggali lebih banyak literatur segala macam. Oke, saya kasih plus. Oh ini copy paste sekelompok ini selalu sama, saya tahu. Oh ini kelompok belajarnya. Oke, saya sama sekali sama. Oke, saya bagi 2 nilainya. Ya. Nah, ini mengedukasi dan memberikan semangat untuk Anda belajar. Provokasi. Anda ingin tahu ke depan mau ngapain, sehingga berubah, sehingga Anda besok jadi orang-orang yang benar-benar hebat. Jauh lebih hebat dari saya. Karena tempat kuliah nggak nentuin Anda mau hebat mau enggak. Yang menentukan adalah attitude, how to think and to make action. Ayo dibangun. Kalau memang Anda ingin, sayangilah. 1, waktu Anda. 2, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Allah, Hidup Betara, Bapa di surga, bahwa Anda diberi kesempatan untuk maju. Masuk ke Udayana jika dibandingkan ke yang lain. Tapi bukan garansi Anda besok menjadi orang sukses kalau nggak Anda berubah dari sekarang. Nah, kita berkolaborasi. Bantu saya. Saya udah bosen ngajar, ngelihat muka, ngelihat jam, gini-gini aja udah bosen sekali. Tapi ada semangat baru ketika saya lihat game baru. Oh ini toh, akhirnya saya beli mic yang lebih bagus biar suara saya lebih menarik. Saya ganti PPT biar lebih menarik. Setiap hari saya buka studio YouTube saya, berapa banyak. So kalau turun subscribernya, aduh kenapa sih dia pergi. Kalau ada yang lihat lebih lama, naik viewer time saya. Itu preneurship. Jadi menantang sekali. Nah kalau Anda sekarang nggak ingin belajar untuk mencari, memanfaatkan kesempatan, hanya bisa ngeluh. Ya akhirnya kita lihatlah fenomena negara ini sekarang. Sekarang banyak sekali. Ya. Ada yang bawa ingin negara ini khalifah karena ada orang-orang yang mimpi untuk mendapatkan zaman masa lalu. Nggak mungkin masa lalu dibalik lagi ke masa sekarang. Hukum Tuhan tidak menginginkan itu. Yang ada adalah filosofi nilai-nilai masa lalu kita hidupkan sekarang di zaman sekarang. Kita hormati apa yang sudah dibuat oleh leluhur kita, founding father kita, bahwa kita hidup dalam nation yang namanya NKRI. Kita hidup dalam bineka. Kita hidup sama satu dengan yang lain. Sekarang kita lihat bagaimana Jokowi nantang Uni Eropa yang
mengkomplain yang namanya kebijakan menjual biji nikel. Karena kita ingin jauh lebih maju. Anda bisa lihat sendiri, penggarong bangsa itu telah lama mengatakan kepentingan bangsat negara sebagai kepentingan negara. Bagaimana CIA menghancurkan Indonesia melalui boneka Soeharto, sehingga kekayaan perut bumi kita dijual. Bagaimana kita beragama satu dengan lain diaduk-aduk untuk berantem, seperti Afghanistan, Timur Tengah lainnya yang nggak pernah hidup damai. Tapi oleh penjual agama itu dikatakan terbaik. Bagaimana sampradaya yang saya tahu sendiri India itu masih hancur, tapi di sini dipuja-puja. Tak ada lebih indah dari negara kita Indonesia. Saya sudah keliling di beberapa dunia. Tolong buka. Mari kita isi waktu ini untuk menjadi jauh lebih hebat. Saya salut yang namanya Rich Crazy dari Bali yang namanya MS Glow. Gimana sosialnya dia? Orang cantik alumni Udayana melalui mass media begitu terkenal, kemudian punya produk inovasi. Biasa. Semua bisa kok, yang penting mau berusaha aja. Dia butuh banyak apoteker karena dia bangun pabrik yang paling besar di Indonesia Timur. Bangsanya ekspor, areanya 2,7 hektar. Tempat Anda besok kerja di situ. Dia butuh tenaga-tenaga inovator yang hebat. Sekarang kalau belajar di sini nggak mau, sedih sekali saya. Tapi sekarang kalau kita kolaborasi, Anda lihat, Anda kasih tahu teman-teman Anda di luar untuk lihat, itu namanya kolaborasi, gotong royong. Saya senang menampilkan, saya selalu menampilkan yang terbaik buat Anda sehingga Anda menjadi jauh lebih hebat. Ya nak ya? Mana tadi 99 masih nyambung? Masih rusak mic-nya? Bisa chat? Gede bagus Abdi Raditya. Masih adakah orangnya ini? Coba jawab di chat kalau masih ada. Gimana maksudnya? Namanya masih ada di sini, ditanya nggak ada. Ini orangnya benar-benar ada, hadir dengerin atau sekedar naruh hidupin kemudian ditinggal. Kalau audionya bermasalah berarti dia bisa chat, nggak jawab juga. Yang gini-gini gimana sih keseriusan Anda mau maju? Sayanglah, sayangi diri Anda yang sudah lolos farmasi. Oke, baik adik-adik, terima kasih kerjasamanya. Minimal sudah bantu saya untuk subscribe dan juga meningkatkan time view saya. Ya, terima kasih.
kasih. Saya lebih senang jadi mengajar untuk meluangkan waktu, berbagi ilmu. Kalau ada yang ditanya silakan jangan sungkan, tinggal kirim chat. Nomor WA saya semua pegang. Mau diskusi atau bertanya silakan. Oke. Selamat pagi ya, terima kasih waktunya. Ini adik ada waktu sampai jam 9.30, jam saya sudah 9.27. Oke, terima kasih banyak. Bapak tutup kuliah.